Om. Terima kasih banyak ya. Pas, no problem. Keren banget tadi. Biar viewer juga ngerti cara pengereman yang handal supaya tetap selamat sampai tujuan. Amin. Amin, amin, amin. Nah, sekarang kita sambil nunggu waktu sebelum kita tour berikutnya ke Vespa World Day 2022, kita istirahat dulu, ganti outfit biar tambah seger. Wah, mantap. Nanti kita ketemu lagi di sini. Iya. Gitu. Kita ketemu jam berapa nanti? Jam 11 lah. Oke. Kita balik ke kamar dulu nih. Ran, kamu dari mana? Aku dari pantai. Oh, kamu di Bali ya? Iya. Wow, Om Ahmad, ini ponakan saya Dani. Lagi spike ke Oh ya, Arwan. Iya. Kamu bawa motor? Bawa. Wow. Gimana kalau kita barengan sama Rani kita Mau ajakin ya? kemana? Hah? Mau kemana? Oke, kan tadi rencana Makan siang dulu kita. Makan siang Habis itu baru tuh nih. Kebetulan banget aku belum makan. siang. Oke, wah keren keren keren. keren. Tapi ntar ya, kita ganti baju dulu. Sama dong, aku Jam juga. 11 ya, Iya, nanti motor kita makan begitu. ketemu di lobby lagi. Sip. Oke. Ya, Dan ntar ya, siap-siap ya. siap. Oke, sampai ketemu lagi. Adios. Yuk. Oke, kita lanjut. Habis kita tadi makan siang, kemudian muter-muter di kota Denpasar. Saatnya kita mau ngobrol-ngobrol nih sambil ngopi di Lunar Coffee Shop di Sesetan, Denpasar, Bali. Akhirnya nyampe juga ya. Iya, alhamdulillah. Wis, selfie dulu. 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Asik. Om Arwan, Ya. ini Rani, ini ponakan saya nih. Ini lagi hot-hotnya naik motor nih. Coba dia lagi hot-hotnya. Baru suka Iya, tapi seneng banget kalau ngomong motor. Wah, seneng banget. Pakai motor apa emang? Vespa dong. Wih, asik. Nah, ngomong-ngomong Vespa kan variannya macam-macam ya Om ya. Ada yang Vespa klasik, ada sekarang yang Vespa udah yang baru-baru sekarang nih kan. Itu kayaknya spek-speknya kan beda ya. Nah, mungkin Om Yus bisa jelasin ke kita gitu. Iya, ini juga buat Rani juga penting juga. Bos, ini Vespa tuh ada dua, yang klasik, yang mana klasik tuh yang motor-motor dulu vintage kalau sekarang katanya remnya kan ya, rem kakinya, rem belakangnya itu di kaki kayak motor biasa. Kalau yang Rani pakai tadi itu kan rem belakangnya ada di kiri kan, rem depannya tetap di kanan. Nah, yang klasik selain rem kakinya di bawah, rem belakangnya di bawah, motor-motor yang vintage tadi punya persneling, artinya manual. Manual, iya. Nah, yang di tangan kiri yang kamu pakai tadi itu untuk ngerem belakang, itu kalau di motor-motor klasik itu adalah kopling plus transmisi atau persnelingnya. Ada lagi. Ini artinya sudah mengganggu, menambah. Wah, ini kopi kita. Yes. Wih, Kopi biasa. kita datang. Cepet. Ini americano saya, americano saya. Wah. Mother Six mau beli. Sebelum kita lanjut, satu tegukan ya, satu tegukan. Iya, sore hari Iya dong, ngopi biar tahu. bareng sama orang-orang baik. Alhamdulillah. Jadi soal bobot tadi ya, nanti Ya. perlu ketahui. Terus soal rem tadi, maka apa yang harus diketahui oleh para pemula khususnya, kalau bawa motor, mereka selain ngeliatin fisiknya, dimensinya, itu gampang. Tapi yang perlu diketahui adalah karakternya. Karakternya yang perlu diketahui itu ada tiga karakter. Kapan kita ketahui? Sebelum berlama-lama kita naik motor. Jadi begitu jalan, udah normal, kita tahu, coba ketahui karakter remnya. Karakter remnya, rem depan, rem belakang, berapa presisi, berapa akuratnya gitu ya. Setelah itu kemudian coba handlingnya. Ini narik ke kiri, narik ke kanan. Udah dua. Yang ketiga, tenaga, powernya termasuk torsinya. Sehingga ketika kita naik gunung atau nyalip, kita tahu nih tenaganya berapa besar, throttle kita harus buka. Jadi jangan kita perlu waktu berlama-lama, sedangkan waktu kita berada di jalan itu penuh risiko. Jangan sampai begitu kecelakaan seperti kebanyakan orang ngomongnya begini, kenapa? Itu kan bukan motor pegangan gua.
belajar. Loh, nggak ada excuse kecelakaan Iya. terjadi. Motornya Kecelakaan disalahin. udah terjadi. Motornya disalahin. Nah, sama kayak pembalap. Jadi begitu naik, nggak perlu berhari-hari, nggak perlu 2-3 jam, langsung kita beradaptasi dengan karakternya. Karena motor ini yang membawa kita. Betul. Nah, untuk itu kita betul-betul harus pahami karakternya. 3 karakter itu. Jadi segala problem, bobot, rem, no problem. Ya, Oke? Yang Baik. penting kita paham dulu. Yes, paham Sip. dulu, Benar. baru kita agak relax gitu. Kan By the way, kata-kata kata sayang. Yes. by the way, Rani udah berapa lama bawa motor? Motor lagi seneng-senengnya sih sekitar 6 bulanan ini. Oh, baru 6 bulanan ya? Udah lama, Ya, pasti udah ada suka dukanya tuh. Suka Apa? duka. Apanya yang paling nggak disukai itu kalau lagi bawa motor di jalan? Paling sebel sih kalau sama attitude pengendara lain ya. Gitu banyak yang misalkan dia bawanya tuh bukan uring-uringin apa sih Pak yang Ugal-ugal. jalan, Agresif, agresif. Support kita buat kaget gitu ya. Serampangan. Berasa sirkuit sendiri. Benar. Abis gitu yang kalau sennya ke kiri dia belok ke kanan atau setelah Apa? belok pun nggak dimatiin misalnya. Itu siapa itu? Nggak kenal. Atau yang paling parah lagi tuh kalau yang mengendarai motor sambil ngerokok. Itu kan bahaya banget Pak. Abu Bahaya di rokok. mana? Oh, abunya Abu ya. rokoknya kan bisa kena angin terus ke pengendara yang di belakangnya. bener nggak? I see. Benar. Itu ada hukumnya loh, ada sanksi gitu. hukumnya. Orang yang merokok sambil bawa kendaraan itu dianggap membahayakan dirinya dan orang lain. Betul. Dan dalam undang-undangnya sudah ada tuh. Iya. Terus kemudian apalagi tuh tadi Rani yang bilang nggak suka tadi apa? Selalu Sen balap, kiri, sen belok kiri, kanan. sen kanan. Oke, sen kiri, sen kanan. Ya. Saya ingin tanya dulu deh. Karena orang-orang selalu kalau melihat lampu sen, terus dia langsung nebak, oh dia mau ke kiri. Loh, faktanya orang itu belok kanan. Iya. Jadi sekarang saya tanya nih, Ya. lampu sen itu fungsinya apa? Ya, memberitahu pengendara lain atau pengguna jalan lain kita mau melakukan apa, mau kemana gitu. Tapi kalau sekarang dia tadi Rani lagi ngikutin, terus lampu sennya kiri nyala, lampu sen kiri nyala, apa yang ada di dalam pikiran Rani? Ya orang itu mau ke arah kiri misalkan. Berarti nggak konsisten dong dengan jawabannya. Katanya tadi dia lampu sennya ke kiri, orangnya belok ke kanan. Iya kan orang lain. Iya, maksudnya orang itu Iya. kan. Jadi kalau sekarang saya tanya Rani di belakang, di mobil di depan atau motor di depan sen kiri nyala. Iya. Apa yang Rani pikirkan? Oh dia mau ke kiri berarti kalau aku di kanan Ah, aman dong. ya, bisa itu mendahului atau sebenarnya apa ingin saya gitu kan. tekankan, yang ingin saya tekankan, jangan pernah berasumsi. Oh. Kenapa? Karena kenapa? Faktanya tadi kalau kita langsung mengatakan dia belok ke kiri, terus tahu-tahu dia belok ke kanan, kita kena. Apa yang terjadi? Kecelakaan. Yang repot, Om ini yang repot. Itu Kok jadi dia. om yang repot? Nanti Om jelasin deh, Om Arwan jelasin deh. Yang repot beliau. Kenapa Pak? Kok bapak yang repot? Emang bapak kerja di mana? Saya kerja di Jasa Raharja. Oh. Kami kan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan program perlindungan bagi masyarakat nih yang berlalu lintas Oh. atau yang menggunakan angkutan umum. Itu. Jadi tugasnya kami memang ada hadir di setiap kecelakaan ya Pak ya. iya, kelihatannya ngeri ya kecelakaan ya, tapi memang Saya ngeri ngomong kecelakaan tuh. tapi di sini hebatnya negara hadir diwakili oleh kami Jasa Raharja wow. untuk empati kepada Ya korban dong, kecelakaan. biar fokus kalau polisinya. Iya. Semua kan nggak fokus. Itu kan negara Fokus. sayang sama warganya gitu. Makanya dari tadi kita ngobrol-ngobrol tuh saya concern banget. Kenapa sih kecelakaan itu terjadi? Ya dari perilaku kalau masalah kendaraannya, jalanannya itu ya memang apa namanya benda mati ya. Tapi Iya. bagaimana perilaku kita di jalan ya Om gitu. Setuju sekali Om Marwan. Orang selalu ketika terjadi kecelakaan, masyarakat kita ada paradigma selalu menyalahkan sesuatu sampai rumput yang ada di bahu jalan pun disalahin sama Betul. mereka. Pokoknya Betul. harus ada yang disalahin, tabatnya, tah jalannya, tah polisinya, pokoknya ada yang disalahin. Pokoknya Padahal bukan rambu kita nggak yang kurang-kurang salah. Tom dipasang rambu, gitu kan? Oh. Wah, rambu kan nggak kurang-kurang dipasang. Rambu Padahal dilarang sudah dikasih putar tahu balik. jalan raya, tiap hari ada kecelakaan. Artinya tetap aja kecelakaan terjadi. Jadi salahnya siapa?
salah perilaku Betul. atau kita sendiri gitu. Betul. Jadi kalau ada kecelakaan jangan disalahin jalannya, jangan disalahin orangnya, kitanya mungkin kita gagal mengantisipasi atau kita nggak tertib atau kita mungkin agresif itu jangan sama saat kita di jalan, agresif sama pasangan sih nggak apa-apa. Saya ngopi dulu deh kalau gitu. Iya, saya juga ngopi dulu. Sama deh. Wah seru juga, kita naik Vespa seru. Ini ngomong diskusi begini seru juga kayaknya. Wah dasar. Pak, by the way, berarti Jasara Harja itu menjamin masyarakat Indonesia yang kena kecelakaan. Menjadi korban Nah, kecelakaan. sumber dananya itu dari mana, Pak? Nah, ini yang penting juga. Kami dari tadi untuk memberikan perlindungan bagi penumpang angkutan umum, itu biasanya kalau masyarakat yang naik angkutan umum membayar tiket. Nah, itu sudah masuk iuran wajib di dalamnya sebagai bentuk pertanggungan perlindungan dari kecelakaan. Nah, itu baik itu angkutan umum di darat, laut maupun udara. Nah, di laut itu bisa penyeberangan antar pulau ataupun penyeberangan di danau, di sungai. Kecelakaan di udara itu yang memberikan santunan itu dari Jasara Harja. Betul, apabila pesawat udara atau maskapai yang memang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu terjamin oleh Jasara Harja. Semua setiap ada kecelakaan Jasara Harja ada di sana. Tapi bukan hanya kematian kan? Ada juga untuk santunan luka-luka, biaya perawatan, kemudian juga ada cacat tetap juga, kemudian ada juga biaya penguburan apabila memang tidak ada ahli warisnya. Nah, selain itu juga yang nggak kalah penting nih Om dan Rani ya, yang di jalan raya masyarakat ini aktivitas kan tinggi ya, baik yang anak mau ke sekolah gitu ya, mahasiswa, pekerja, ASN, TNI Polri, semua pasti menggunakan jalan Iya, untuk itu urat mencapai nadi kerja. kita. Betul. Ibaratnya urat nadi kita. Wira Bahkan swasta ke kuburan semua. pun jenazah pun Lewat masih jalan. menggunakan jalan. Nah. Jenazah kalau itu Nah itu di dalam perlindungan untuk penggunaan di jalan raya ada perlindungan di lalu lintas jalan. Nah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964. Nah di mana masyarakat apabila menjadi korban kecelakaan diakibatkan oleh kendaraan lain. Nah, apabila dia termasuk pejalan kaki ditabrak sepeda motor, pesepeda ditabrak sepeda motor gitu, atau kendaraan lain ditabrak oleh kendaraan lain, itu terjamin oleh Jasara Harja. Kalau Nah, kecelakaan tunggal, Pak? kecelakaan tunggal, Kan tidak disebabkan oleh kendaraan. iya, ini pertanyaan bagus tuh. Betul. Kalau kecelakaan tunggal berarti tidak melibatkan Kendaraan lain. Ada Nah. kendaraan dia itu gimana? Nah itu tidak terjamin oleh Jasara Harja karena di situ resikonya sangat-sangat luas Om dan Rani ya. Jadi dituntut tadi memang kesadaran kita untuk berlalu lintas dengan baik, maka kecelakaan yang memang terjadi karena kesalahan sendiri itu tidak dijamin. Nah sumber dananya tadi pertanyaannya dari mana? Nah mungkin kan Om Yusri kalau Rani sama-sama tadi kita naik motor ya, pasti kita harus selalu membawa surat-surat tanda kendaraan bermotor kita. Nah, STNK, di dalam STNK itu setiap tahun kita melakukan pengesahan. Dalam pengesahan itu kita bayar pajak juga kan Om ya. Betul. Nah, di dalam komponen pembayaran pajak tersebut ada juga namanya komponen pembayaran asuransinya atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itulah yang digunakan kita secara SWDKLLJ. Oh iya, Ya. itu toh dari Nah, situ. Itu dikumpulin semua pemilik kendaraan bermotor secara gotong royong. Itu sangat-sangat luar biasa mulianya. Kita membantu korban kecelakaan. Jadi itu apa Gitu. tuh namanya tadi? SW SD anjay. Di STNK tuh. STNK tuh. Singkatannya aja nggak singkat ya. kita sebutnya sumbangan wajib. Oke. Wajib. Nah, ini kan kita udah ngomong-ngomong soal kecelakaan ya. Saya mau nyampein fakta nih, Om Rani, bahwa dalam 1 jam itu 3 nyawa meregang di jalan akibat kecelakaan Tewas. lalu lintas. Tewas. Itu data dirilis Kominfo ya. Oke. Jadi data Berarti resmi kita udah 5 jam tadi. dari riding kita touring Iya. semua. Ya. Berarti sudah 15 orang. Betul. Kurang lebih. 15 Data statistiknya orang demikian. kali turun. Banget ya, berarti Wah. kecelakaan itu sesering itu terjadi ya. Iya, iya. Makanya Mati bukan kecelakaan. Mati di Iya. Kalau kecelakaan saya tahu tuh. Iya, Tiap meninggal tahun lebih dunia dari di jalan. 120.000 kecelakaan. Makanya coba kita bayangin aja, kita sudah mengarungi COVID selama hampir 3 tahun ini.
keberapa sih jumlah kematiannya per tahun, Iya. dan berapa data dari jumlah kecelakaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Itu selama data yang kami juga pelajari, itu masih lebih tinggi data kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Nah, sekarang kemarin kita ramai COVID, orang langsung pakai masker sampai ada spanduknya, ya kan? Pakai masker harga mati, nggak pakai masker pasti mati, gitu kan? Ngeri banget. Nah, kenapa susah kita pakai helm gitu? Iya. Kan kita nggak mau mati di jalan. Harusnya pakai helm, ya kan? Kita terampil bawa Tertib. kendaraannya, tertib, perhatikan rambu-rambu, ya kan? Iya. Perhatikan sesama pengguna jalan. Sama aja ketika COVID kemarin, kita jaga jarak, pakai masker, nggak berkumpul di tempat terbuka kalaupun Iya. ini, ya kan? Tertib bisa, tapi kenapa? Ya kan gitu. Iya. Untuk keselamatan diri kita di jalan, ya ini menjadi tantangan buat kita semua gitu. Aduh, obrolannya berat banget nih. Kopi lagi apa ya? Tapi karena ditemenin kopi sama Om dan Rani, seru lah. Setuju. Kalau saya bicara soal lalu lintas, apa yang tadi Om Marwan katakan tadi, yes. Saya sangat prihatin itu, lebih-lebih di Indonesia. Betul. Ya mungkin satu saatnya kita perlu mencoba berkampanye dalam hal ini. Iya. Safety riding ya. Ya mudah-mudahan juga lesson learned buat viewer ya, Iya. apa yang kita bincangkan sore hari ini, dan saya rasa waktu juga udah. Ayo anak perawan harus pulang. Wis. Iya. Oke, yo. Bayar. Ya, Mas. Jangan lupa bayar. Berapa nih Mas? Semua Mas. Yang bayar siapa? Yang paling muda, yang bayar. Thank you ya Om ya. Thank you Semuanya ya. siap. Thank you ya Rani ya. Hati-hati jalan ya. Pokoknya semua harus selamat kita. Amin. Oke.